tertampil dulu ini ya slide-nya. Oke, saya menggunakan slide yang ada di kecerdasan buatan yang dibuat oleh Mas Yuyanto. Jadi saya tidak melakukan perubahan apapun kecuali menghapus beberapa bagian gitu ya, karena di slide kecerdasan buatan komplit ada KNN atau materi yang lain, jadi kita akan ambil hanya yang di bagian AD3 saja ya. Oke, yang kita pelajari di AD3 dan tidak ada KNN dan juga algoritma genetikanya seperti itu. Oke, kalau seandainya teman-teman diberikan sebuah tabel mirip dengan dataset yang ada, permasalahan mungkin adalah dalam proses klasifikasi biasanya akan dimiliki apa yang dinamakan dengan kelas label. Kalau orang-orang machine learning biasanya menaruh kelas label itu biasanya ada di belakangnya. Di belakang contoh misalkan apakah diterima atau tidak. Dalam hal ini contoh misalkan di kasus ini adalah kalau seandainya ada seorang pelamar gitu ya, pelamar pekerjaan, pertanyaannya adalah apakah pelamar itu akan diterima atau tidak kalau seandainya memiliki data berupa ada atribut IPK, ada atribut psikologi, ada juga atribut wawancara. Hanya ada 3 atribut yang ada di sana. Di mana IPK ini akan memiliki range yang ada 3 nilai yang mungkin ada di sana. Yang pertama adalah bagus, yang kedua adalah cukup, yang ketiga adalah kurang. Sedangkan psikologi ada tinggi, sedang, dan juga rendah. Sedangkan yang wawancara dia nilainya adalah baik ataupun buruk. Seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kalau kita memiliki ada data seperti ini untuk melakukan proses klasifikasi. Jadi yang pertama yang akan kita bangun dengan menggunakan decision tree adalah mungkin kita bisa amati data yang ada, gitu ya. Kalau di posisi ini katakanlah, oh ya, kalau seandainya dia diterima, maka sebenarnya proses penerimaan ini ditentukan oleh satu buah atribut, di mana atribut itu adalah wawancara. Lihat bahwa pada saat data itu wawancaranya adalah baik, maka hasil akhirnya pelamar itu adalah diterima. Pada saat wawancaranya tidak baik, maka dia pun tidak diterima, seperti itu. Nah, pada kasus ini ya kita bisa melakukan proses ekstraksi sebuah rule yang menyatakan ini adalah knowledge untuk proses klasifikasi, atau mungkin dengan decision tree. Nanti dalam decision tree biasanya akan dimiliki ada semacam tree yang mohon maaf, tree-nya tree informatika ya, bukan tree orang biologi. Kalau tree biologi kan akarnya ada di bawah, kita memiliki ada root yang ada di atas, terus kemudian masing-masing cabangnya itu nanti akan kita tanyakan apakah pada level node yang ada di atas atau root atau mungkin node yang ada di atasnya ini memiliki kriteria tertentu atau tidak. Pada saat memiliki kriteria tertentu, maka kita akan lihat hingga ke leaf atau daunnya, apakah keputusannya leaf di decision tree itu menyatakan keputusan, apakah keputusannya akan masuk ke dalam kelas label 1 atau masuk ke kelas label yang lainnya, seperti itu. Di posisi itu juga bisa kita ubah menjadi semacam rule seperti itu. Contoh misalkan kalau kita hanya melihat di sisi diterimanya saja, maka kita akan memiliki ada, oh kalau seandainya wawancaranya baik, maka diterimanya akan iya. Jadi rule yang bernilai tidak kita tuliskan yang ada di sini, seperti itu. Nah, pada saat kita memiliki hal yang semacam itu, oke lah, dalam satu kasus mungkin bisa kita lihat gitu ya. Namun dalam kasus yang berbeda, bisa jadi ini tidak bisa kita lihat. Contoh misalkan untuk menemukan rule yang ada pada data 11 ini, tidak semua yang diterima memiliki wawancara yang buruk. Yang memiliki wawancara yang baik gitu ya. Ada yang diterima tapi wawancaranya tidak terlalu baik gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin kita perlu melihat atribut-atribut yang lain. Bisa jadi diturunkan dari IPK ataupun mungkin diturunkan dari sisi psikologi. Nah, prosesnya nanti pada saat kita memanfaatkan dengan decision tree adalah kita perlu menentukan atribut-atribut mana yang menjadi pemisah atau pembagi dari data gitu ya. Pembaginya mungkin bisa berlevel-level, tidak hanya satu level.
tapi juga bisa memiliki ada lebih dari sekian level dengan maksimum kedalaman adalah sejumlah atribut yang kita miliki. Gitu ya. Pada suatu saat kita akan berhenti di suatu posisi. Contoh misalkan pada saat wawancaranya adalah baik, maka dia akan diterima. Gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Alasannya adalah lihat atau kembali lagi di posisi data. Di posisi ini, pada saat wawancaranya adalah baik, semua yang memiliki wawancara baik pasti diterima di sini. Nah, itu yang nanti dari sisi algoritma, gimana cara kita untuk bisa mendeteksi itu, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Seperti itu mungkin yang perlu menjadi concern pada saat kita menggunakan decision tree. Dari tree yang tadi bisa diubah menjadi rule yang semacam ini. Jadi kita hanya fokus di bagian yang iya saja. Ini ada 1 iya, 2 iya, dan ada 3 iya. Jadi ada posisi 3 iya seperti itu. Kita bisa konjungtifkan dengan menggunakan operasi OR pada saat wawancaranya baik, atau pada saat wawancaranya tidak baik namun psikologinya sedang dan IPK-nya bagus, maka diterima. Pada saat wawancaranya buruk, psikologinya sedang dan IPK-nya cukup, dia juga bisa diterima. Jadi ada seolah-olah ada 3 rule yang akan menyatakan iya di sana. Oke. Nah, permasalahannya adalah pada data yang kita miliki bisa jadi dia memiliki ada kendala yang kita miliki, datanya bisa jadi tidak lengkap, gitu ya. Kenapa tidak lengkap? Lihat bahwa kombinasi dari keseluruhan data yang ada di sana memunculkan sebenarnya ada 18 report, gitu ya, atau 18 jenis data. 18 unique data, gitu ya. Di mana 18 itu tidak kita miliki tadi. Tadi kita ada sekitar 11 data di data yang kedua. Data yang pertama tadi ada 12 baris data, gitu ya. Nah, dari 12 baris data atau 11 baris data tadi, gimana caranya untuk bisa melakukan generalisasi terhadap unseen data? Ini yang akan menjadi permasalahan umum pada saat kita ngomong masalah klasifikasi. Tidak semua data kita miliki, gitu ya. Dengan data yang kita miliki, bagaimana caranya membangun sebuah rule ataupun membangun sebuah model. Dalam hal ini kalau dari decision tree ya bentuk tree, bagaimana cara membangun sebuah tree sehingga dia bisa di-apply ke unseen data. Unseen datanya siapa? Kalau tadi kita punya 11, berarti ada sekitar 7 baris yang tidak kita ketahui, atau mungkin dalam kasus-kasus yang sebelumnya ada yang dinamakan dengan data testing, gitu. Data testing gimana caranya supaya itu bisa masih tetap tergeneralisasi. Dalam decision tree ini nanti kita akan manfaatkan dalam bentuk discrete. Dalam hari ini adalah kategori data, gitu ya. Kita tidak melihat data yang sifatnya adalah numerik atau mungkin yang sifatnya adalah continuous data, gitu ya. Namun kalau seandainya kita memiliki ada data yang sifatnya adalah numerik, maka nanti kita memiliki ada algoritma lain yang masih basisnya adalah basis decision tree. Mungkin nanti kita akan kenal salah satu algoritmanya ada C4.5. Ya, itu yang akan menjadi algoritma yang bisa kita gunakan nanti. Oke, di kasus yang pertama ini kita akan fokus ke data yang sifatnya discrete. Terus kemudian boleh dikatakan kita akan tahan terhadap data-data yang terdapat kesalahan. Kenapa? Karena memang nanti pada posisi itu kita akan mencoba mencari pemisah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk bisa memberikan tebakan yang benar, gitu ya. Jadi kita ngomong masalah kemungkinan, karena kita ngomong masalah kemungkinan, ada kemungkinan juga kebalikannya, gitu ya. Itu yang ada di decision tree. Hari ini kita akan belajar 2 algoritma. Semoga nanti bisa kita sampaikan yang C45. Yang pertama adalah ID tree atau yang dikenal dengan iterative dichotomizer version tree. Terus kemudian yang berikutnya adalah C45 yang merupakan salah satu algoritma yang menangani kelemahan dari ID tree. Ini 2 algoritma ini dibangun oleh orang yang sama, gitu ya. Oke. Untuk memanfaatkan decision tree, salah satu yang harus kita ketahui sebelum kita bisa memanfaatkan decision tree adalah entropi. Ya, apa itu entropi? Entropi adalah parameter atau mungkin fungsi yang dipergunakan untuk mengukur tingkat heterogenitas dari suatu data atau kumpulan sampel data, gitu ya.
Kalau kita memiliki ada data-data yang sama, maka kita akan katakan bahwa data itu adalah data yang homogen. Sama dalam artian apa? Dalam artian values yang dimiliki oleh tiap-tiap atribut atau values yang ada pada kelas label atau mungkin atribut-atribut yang kita miliki. Ya, contoh misalkan, kalau kita semua melihat bahwa ada atribut warna dalam sebuah bola, gitu, katakanlah sebenarnya ada tiga kemungkinan warna yang bisa dimiliki di bola yang kita miliki, gitu ya, katakanlah merah, kuning, dan hijau seperti itu. Namun dalam sampel data kita ternyata semua warna bola kita adalah merah, maka kita akan katakan bahwa dia adalah bukan heterogen. Kenapa? Karena semuanya memiliki data yang sama-sama merah, gitu ya. Dan itu yang akan kita coba ukur. Seberapa heterogen atau seberapa homogen dia, gitu ya. Kalau seandainya kita memiliki ada 6 buah warna merah, 6 buah warna kuning, dan 6 buah warna hijau, maka kita akan katakan bahwa dia adalah sangat heterogen. Dan entropi ini tujuannya adalah mengukur heterogenitas. Semakin heterogen sebuah data, maka nanti nilai entropi ini akan semakin besar. Semakin homogen atau semakin sama, maka nilainya akan semakin kecil, gitu ya. Itu yang akan kita miliki di entropi. Terus kemudian entropi ini digunakan dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi untuk setiap values yang ada pada sebuah atribut, maka entropi dari sebuah atribut ini entropi dari sebuah dataset ini adalah untuk semua atribut-atribut yang ada, kita akan jumlahkan minus PI log 2 dari PI, gitu ya. Jadi ini akan kita jumlahkan. Apa itu? Yang di posisi ini adalah C. Kita akan memiliki ada di bagian yang pertama penjumlahan dari keseluruhan atribut yang ada. Jadi kalau misalkan kita ngomong entropi terhadap kelas label, ya berarti kelas positif dan kelas negatif. Kalau kita ngomong masalah atribut warna bola tadi yang sesuai dengan yang saya utarakan, berarti untuk yang warnanya merah kita akan cari, untuk yang warnanya hijau kita akan cari, untuk yang warnanya kuning kita juga akan lakukan proses pencarian, gitu ya. Pencarian dari apa? PI. PI ini adalah porsi sampel atau mungkin kita bisa katakan sebagai probabilitas atau mungkin rasio, gitu ya, rasio dari sampel. Kalau seandainya tadi kita memiliki ada 6 dari 18 data merah, berarti ya 6 dibagi dengan 18, log 2 dari 6 per 18. Kalau kita punya 6 untuk yang hijau, ya berarti 6 per 18 log 2 dari 6 per 18. Yang untuk yang kuning juga sama, 6 per. Itu nanti kita akan coba cari dengan menggunakan rumus entropi ini. Nah, semakin beragam, dia akan semakin tinggi nilainya. Kenapa? Karena lihat pada saat data itu skewed atau homogen ke dalam satu atribut, maka sebenarnya atribut yang lain akan bernilai 0, gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, maka nilai yang ada di sini akan bernilai 0 dikalikan dengan log berapapun akan bernilai 0, gitu ya. Terus kemudian pada saat nilai dia adalah 1 probabilitasnya, maka log 2 dari 1 itu adalah 0. Sehingga nanti di posisi ini akan 0 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan nilai 0, gitu ya. Contoh misalkan, tadi kita punya ada bola, katakanlah dalam satu keranjang semuanya nilainya semua atributnya adalah merah, dan di posisi itu ada 10 bola yang kita miliki. Oke. Berarti probabilitas yang kita punya di sana adalah ada 10 bola merah, oke, dibagi dengan 10 bola yang kita miliki. Jadi probabilitas kita adalah 1, oke, untuk yang warna merah. Log 2 dari 1 di sini adalah 1 dikali dengan log 2 dari 1 adalah 0, gitu ya. Jadi 1 dikali dengan 0 akan menghasilkan nilai 0, gitu ya. Terus kemudian di sebaliknya, kalau seandainya ada 2 values saja, misalkan values-nya adalah yang hijau, karena semuanya adalah berwarna merah, berarti yang hijau nilainya adalah 0, gitu ya. Maka di posisi ini kita akan punyai ada 0 dikali dengan berapapun dia akan menghasilkan nilai 0 juga. Jadi posisinya adalah 0
minus 0 ditambah dengan minus 0, maka akan menghasilkan ekuivalensinya adalah 0. Gitu ya. Data yang tadi kita tunjukkan dan kita hitung entropinya itu adalah data yang homogen. Jadi dalam artian adalah semua datanya sama-sama merah gitu ya. Nah, sekarang nilai ini akan maksimum pada saat heterogen atau mungkin berimbang, boleh dikatakan berimbang nilainya. Contoh misalkan dari 10 data, kondisi berimbangnya adalah berarti ada 5 data yang merah dan 5 data yang hijau. Seperti itu ya. Maka kita akan hitung untuk yang merah terlebih dahulu. 5 dibagi dengan 10 untuk PI-nya, berarti ada setengah di sini. Log 2 dari setengah itu adalah minus 1. Ya, minus 1 dikali dengan setengah akan menghasilkan nilai positif setengah, karena di sini adalah negatif setengah ya. Negatif setengah dikali dengan negatif setengah adalah positif setengah gitu ya. Itu untuk yang merah. Nah, sekarang untuk yang hijau pun sama, karena tadi nilainya adalah 5/10, ada 5 bulan warna hijau yang bernilai dari 10 sampel yang kita punya, maka setengah, anggap di sini minus setengah, log 2 dari setengah, maka akan memiliki minus setengah dikali dengan setengah. Akan kita miliki nilainya adalah minus setengah, setengah juga. Data setengah yang bagian merah dan data setengah yang bagian hijau nanti kita jumlahkan akan mendapatkan nilai maksimumnya adalah 1. Jadi di posisi itu nilainya adalah 1 yang paling maksimum. Kalau bergeser gimana? Ya kalau bergeser nanti tinggal dilakukan proses pencarian dan dalam posisi itu nilainya akan entropinya atau keberagamannya nanti akan semakin berkurang. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu yang ada pada nilai entropi. Entropi ini bisa kita ukur pada atribut kelas ataupun atribut-atribut yang lainnya. Seperti itu. Pada data kelas yang jumlahnya adalah 2, data 2, maksimum entropinya adalah 1, untuk yang kelas datanya 4, maksimumnya adalah 2, untuk yang 8 maksimumnya 3, 16 maksimumnya adalah 16 dan seterusnya. Dari mana? Dari efek dari perhitungan log basis 2 yang ada di sana. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sebuah data yang memiliki 11 record ada di sini. Di mana kita memiliki ada data yang semacam ini. Pemanfaatan entropi seperti apa sih? Pemanfaatannya adalah lihat bahwa kita memiliki ada data kelas label di sini. Ya, entropi dari dataset atau entropi dari S yang tadi kita utarakan itu adalah kita melihat dari sisi kelas labelnya. Lihat bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. 8 kelas label, 8 data yang kelas labelnya adalah iya. Maka kita bisa katakan ada 8 data positif dan 3 data yang tidak atau 3 data yang negatif, maka kita bisa ukur entropinya adalah bagian yang iya 8/11 dikurang dengan 3/11 dikalikan dengan log probability-nya. Ya, kita akan dapatkan entropinya nilainya segitu. Lihat bahwa ini datanya tidak bukan ini ya, semakin homogennya skewed ke bagian yang pertama ya. Sehingga nilainya adalah kurang dari 1 ya, seperti itu. Yang paling besar adalah kalau seandainya keduanya berimbang. Oke. Contoh yang lain yang seperti ini kita memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5 iya dan juga 5 yang tidak, maka harusnya entropinya nanti akan kita miliki adalah 1 ya, seperti itu. Nah, nilai entropi itu tidak berhenti pada saat kita memanfaatkan decision tree atau ID tree, iterative dichotomizer version tree. Yang masih perlu kita lakukan adalah melanjutkan perhitungan tadi menjadi sebuah informasi atau perhitungan yang dinamakan dengan information gain atau kita sebut sebagai gain, gitu ya. Gain ini masih dihitung berdasarkan entropi. Kalau tadi entropi itu adalah nilai keheterogenan dari data, dalam hal ini adalah kelas label, maka information gain ini nanti akan dinyatakan dengan seberapa efektif suatu atribut, nilai dalam suatu atribut itu menentukan klasifikasi data, gitu ya, seberapa kuat pengaruhnya. Nilai yang lebih tinggi nanti information gain
semakin tinggi nilai information gain, maka atribut tertentu itu akan memiliki efektivitas yang tinggi bila dibandingkan dengan yang atribut tertentu yang memiliki nilai information gain yang rendah, gitu ya, seperti itu. Nah, pengukurannya masih dengan menggunakan entropi. Lihat bahwa di gain ini pengukuran entropi terhadap atribut terhadap dataset, sedangkan yang di bagian ini adalah kita lakukan atribut untuk values yang ada dalam sebuah atribut, gitu. Jadi kita manfaatkan positif dan negatif dari terhadap atribut tertentu pada values tertentu. Jadi kita nanti kalau seandainya kelas positif atau negatif itu ditentukan dari warna baju atau mungkin warna bola, gitu ya, maka kita akan cari untuk semua warna bola yang kita miliki berapa kelas positifnya, berapa kelas negatifnya, nanti kita akan cari ini entropinya, ya, dan seterusnya seperti itu. Oke, yang pertama adalah A di sini adalah atribut, V itu adalah himpunan yang memungkinkan atau mungkin nilai-nilai yang mungkin terkandung dalam atribut A. Terus kemudian values dari A ini adalah V ini menyatakan satu buah nilai, sedangkan values dari A itu adalah nilai-nilai yang mungkin dari atribut A. SV itu adalah jumlah sampel untuk nilai V, dan juga S itu adalah jumlah seluruh sampel data. Jadi di sini SV-nya dan di sini adalah S-nya. Jadi SV di sini adalah sampel dengan values tertentu. Jadi kalau misalkan pada saat V-nya adalah merah, berarti SV ini adalah semua sampel dengan warna dengan atribut tertentu adalah sama dengan merah, gitu ya, kayak gitu. Terus kemudian entropi SV adalah entropi untuk sampel yang memiliki nilai V. Jadi mungkin seperti itu. Kita akan coba tunjukkan dengan contoh mungkin nanti. Kita cari contoh yang lain juga boleh kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan contoh yang lainnya. Oke, apa yang ada di sana? Tadi dikatakan bahwa information gain itu adalah seberapa efektif sebuah atribut untuk menentukan kelas label. Ini adalah kelas labelnya. Atribut yang lain yang menentukan kelas label ini ada 3. 1 IPK, 2 psikologi, dan wawancara. Nah, kita bisa bertanya, mana di antara IPK, psikologi, dan wawancara yang paling kuat untuk menentukan proses diterimanya pegawai, gitu ya. Bagaimana caranya? Ukur information gain-nya. Semakin tinggi IG-nya, maka semakin kuat dia, gitu ya. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya adalah yang pertama, let's say bahwa kita punya ada atribut positif dan juga atribut negatif untuk di kelas label, ya, sampel positif dan negatif. Pada values IPK, lihat atribut IPK ada bagus, cukup, dan kurang, ya. Dari situ kita punya konsekuensi. Untuk dataset, semua dataset yang kita miliki ada 8 positif dan 3 negatif. Maka jumlah datanya kita punya ada 11. Ini sepertinya mudah, gitu ya. Tinggal kita hitung. Yang bagus sekarang. Jadi untuk yang dibagus berarti kita hanya lihat yang IPK-nya bagus. Berapa yang diterima dan berapa yang ditolak, gitu ya. Dan kita tahu bahwa S yang bagus adalah 4. Kita coba lihat ya. IPK bagus dari data pertama sampai data yang keempat, ya. Di posisi ini ada 3 yang diterima dan ada 1 yang ditolak, ya, seperti itu. Terus cukup dengan cara yang sama, kita memiliki ada data yang seperti itu, sedangkan data yang kurang ternyata hanya ada 2 yang diterima dan 1 yang ditolak. Ya, seperti itu. Nah, dari situ maka kita hitung entropi dari data yang tadi kita punya, terus kemudian entropi untuk S pada saat bagus. Hati-hati, ini sudah ngomong S pada saat IPK-nya bagus, ya. Tadi ada 3 yang positif, 1 yang negatif, maka 3 yang ada di situ, 3 yang diterima dan 1 yang ditolak. Saya khawatir positif negatif tercampur dengan yang ada di rumus. 3 yang diterima
dibagi dengan yang diterima dan yang ditolak, tapi yang IPK-nya bagus, seperti itu, 3/4. Terus kemudian di sini adalah 1/4. Jadi 3/4 log 2 dari probabilitasnya. 1/4 log 2 dari probabilitasnya. Probabilitas yang diterima dan probabilitas yang ditolak. Untuk yang IPK-nya bagus, kita punya datanya. Seperti itu, entropinya bisa dihitung. Terus kemudian entropi untuk yang IPK-nya cukup, kita cari. Untuk yang data yang diterima ada 3, yang ditolak ada 1, maka pembaginya adalah 4. 3/4 itu adalah probability yang diterima untuk yang IPK-nya cukup. Log 2 dari 3/4 dikurang dengan ini. Jadi kita akan memiliki ada nilai entropi. Entropinya lihat sama ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah entropi untuk yang kurang, di mana yang kurang adalah minus 2/3 log 2 dari 2/3 gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kita akan memiliki ada angka 0,183. Ini adalah entropi dari masing-masing. Ada S bagus, S cukup, dan S kurang. Nah, nanti pada saat kita mencari information gain, lihat kita punya ada entropi keseluruhannya, ada entropi untuk masing-masing atribut. Kita harus lakukan. Tadi untuk yang bagus ada 4 data, untuk yang cukup ada 4 data, untuk yang kurang ada 3 data. Dari total kesemuanya 4 tambah 4 tambah 3 adalah 11, maka pembaginya adalah 11. Dikali dengan entropi bagus, entropi cukup, dikali dengan entropi kurang. Sehingga kita akan memiliki ada angka seperti ini. Sehingga kita dapatkan information gain untuk IPK adalah senilai 0,0049. Nah, angka 0,0049 ini menyatakan seberapa efektif IPK dalam kaitannya dengan keputusan apakah diterima atau ditolak. Ya, seperti itu. Nah, nanti dari situ kita akan libatkan pengukuran tadi ke dalam algoritma dari ID3. Ya. Algoritmanya seperti ini. Lumayan panjang, tapi secara general yang pertama adalah kita akan melakukan proses rekursif. Pemanggilan rekursifnya hanya ada satu posisi di sini. Apa yang kita rekursifkan? Yang kita rekursifkan adalah buat sebuah simple root. Kalau seandainya semuanya kelas labelnya sama, kelas labelnya misalkan semua dari data yang ada kelas labelnya sama, maka kembalikan dengan labelnya adalah yang kita miliki. Kalau atributnya kosong, jadi nanti pada saat pemanggilan ID3 ini ada kemungkinan atributnya habis karena di sini kita kurangkan atributnya dalam pemanggilan ini. Atributnya berkurang satu demi satu. Maka kalau seandainya kosong, kita tinggal cari label yang target yang paling umumnya apa di kelas labelnya, apakah dia iya atau tidak. Jadi atributnya kosong tapi data barisnya masih ada. Itu kasus yang kedua. Ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah kasus umumnya itu adalah A, ini adalah kita set dengan atribut the best classifier. Nah, yang tadi kita jelaskan itu ada di baris yang ini. Cari information gain terbesar. Jadi kita hitung atribut IPK, information gain-nya berapa, atribut psikologi, information gain-nya berapa, atribut wawancara, information gain-nya berapa. Tadi kan yang baru kita cari hanya satu, ya. Berarti kita harus nyari information gain untuk 2 atribut yang lain, seperti itu. Kalau sudah dapat yang paling bagus, maka atribut itu akan menjadi root atau pohon keputusan atau splitting pada pemanggilan ID3 tertentu. Karena dia bentuknya rekursif, kita asumsikan dia adalah root. Kita melihat di posisi yang paling atas. Terus kemudian untuk V, setiap values yang ada pada A, ini langkah yang berikutnya adalah saya jelaskan secara pseudocode saja supaya lebih jelas. Itu adalah proses pembagian. Jadi kalau seandainya nanti ternyata IPK yang akan menjadi atribut terbaik, maka data ini akan dibagi menjadi subtabel. Subtabel yang IPK-nya bagus dipanggil, ya, dengan penghapusan IPK hanya ada psikologi, wawancara, dan diterima. Tapi untuk yang datanya bagus, berarti hanya ada 1, 2, 3, dan 4. 4 buah data saja. Ini yang akan diberikan ke ID3 yang berikutnya.
yang cukup, ini akan menjadi ID3 yang berikutnya. Yang kurang, ini akan menjadi ID3 yang berikutnya. Jadi proses pemanggilannya adalah secara rekursif dengan cara melakukan proses splitting dari data yang ada. Dan juga pengurangan atribut terbagus untuk pemanggilan di pemanggilan berikutnya. Kalau seandainya yang terbaik adalah wawancara, maka lihat wawancara hanya ada baik dan buruk. Maka dicari nanti data-data yang baik dikumpulkan, data yang buruk dikumpulkan ke kiri dan ke kanan gitu ya. Maka atribut wawancara dihapus, baru kemudian dicarikan ke data ID3-nya atau fungsi ID3-nya. Seperti itu. Nah, metode dari ID3 ini dia akan membangkitkan decision tree secara otomatis dengan algoritma yang tadi. Ya. Jadi kita nggak perlu lakukan otak-atik. Ini root-nya adalah wawancara. Kita tentukan kayaknya bukan wawancara deh, psikologi. Saya pakai psikologi dulu yang utama. Terus kemudian baru wawancara baru yang ini. Nah itu kan manusia yang melakukan. Tapi kalau dengan decision tree, nanti dari algoritmanya dia akan bisa melakukan proses pemilihan. Mana yang paling penting? Itu yang akan dihitung dengan information gain menggunakan entropi dan juga information gain tadi yang sudah kita utarakan. Prosedurnya iteratif yang sangat sederhana karena saya berkali-kali menjelaskan ID3 tetap saja tidak paham bagaimana cara menjelaskan yang baik ya. Itu yang saya saya rasakan. Oke, kita lihat ke contoh sekarang. Proses rekursinya seperti apa sih? Oke, di level 1. Di level 1 ini artinya semua data masuk semuanya. Kalau kita punya 11 baris ya berarti 11 baris itu akan masuk semua. Ya. 11 baris masuk. Memanggil fungsi ID3 dengan masukkan kumpulan sampelnya, semua sampel yang ada. Jadi ada 8 data positif, ada 3 yang negatif. Atribut targetnya atau kelas labelnya adalah diterima. Atribut kumpulan atributnya kita masih punya ada 3 atribut. Tidak ada atribut yang dibuang, masih belum ada atribut yang dibuang. Dibuangnya tanda kutip ya. Terus kemudian kita cari information gain IPK tadi sudah kita lakukan ya. Kita cari entropinya juga sudah kita lakukan. Nah sekarang yang psikologi juga kita lakukan hal yang sama. Lihat S ini adalah terhadap dataset jadi tidak berubah. 8 positif, 3 negatif ini tidak berubah terhadap keseluruhan data yang kita punya. S yang tinggi, psikologi yang tinggi, ini berbeda tergantung dari values-nya. Kalau tadi 31, 31, dan 21 di posisi ini yang psikologi, 3 dan 0, 3 yang positif dan 0 yang negatif pada saat data psikologinya adalah tinggi. Ya, ini melihat data, jadi datanya harus dilihat benar-benar. Ya. Yang tinggi ada 3, terus kemudian entropi S tinggi adalah 0. Kenapa? Lihat di sini datanya adalah homogen kan. Kalau homogen kan entropinya pasti 0. Ya, gampang lihatnya kayak gitu. Tapi kalau tidak homogen, lihat kalau seimbang ya berarti entropinya 1. Ya, lihat lagi kalau seandainya dia tidak seimbang baru kemudian hitung ya, kayak gitu. Entropi yang berikutnya untuk data sedang ternyata ada 4 yang positif dan 1 negatif. Nah ini kan nggak berimbang ya, nggak berimbang, kita harus melakukan proses pengukuran perhitungan. Dan ternyata entropinya kita bisa dapatkan segitu. Untuk yang data rendah kita hitung entropinya kita dapatkan angka di situ. Sehingga nanti pada saat kita mencari information gain, entropi yang awal, entropi semua dikurang dengan values yang tinggi, sedang, rendah, kita akan masukkan terhadap rumus ini. Dengan tadi ada 3/11 dari data yang tinggi dikali dengan entropinya tadi sudah kita hitung 0 ya karena semuanya positif. 5/11 entropi sedang, ada 4 positif 1 negatif, entropinya nilainya segini, kita akan kalikan dengan probabilitas dari rasionya, terus kemudian rasio 3/11 untuk yang S-nya adalah rendah ya. S-nya itu adalah psikologi ya. Psikologinya rendah, kita punya ada nilainya segitu, sehingga kita akan punya nilainya adalah 0,2668. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan IPK, ternyata psikologi jauh lebih tinggi. Artinya apa? Artinya IPK itu tidak terlalu mempengaruhi bila dibandingkan dengan psikologi dalam posisi keputusan.
namun balik lagi pada data ini. Nanti kalau datanya diubah, hasilnya bisa jadi berubah. Ya. Terus kemudian kita cari untuk wawancara, ada 2 data, baik dan buruk. Lihat positif dan negatifnya. Ini 6 dan di sana 0, entropinya 0 pasti. Ya. Buruk ada 2 dan 3, maka kita akan cari dengan entropinya adalah segitu. Maka kita masukkan ke information gain. Entropinya berapa? Dikurang dengan sigma dari probabilitas data dikali dengan entropi values tertentu, maka kita akan punya, karena di sini lihat tadi kita punya ada 3 kemungkinan nilai, yang di sini kita hanya ada 2, baik dan buruk, maka kita hanya melakukan proses pencarian 2 kali ya. 2 kali itu kita tinggal entropinya dikurang dengan 6/11 entropi dari S yang baik, S wawancara yang baik, dikurang dengan 5/11 dikali dengan entropi S wawancara yang buruk. Jadi kita punya ada nilainya adalah 0,4040. Jadi di posisi ini kita tahu bahwa wawancara ternyata jauh lebih baik bila dibandingkan dengan psikologi. Maka wawancara yang akan nanti menjadi splitter pertama. Seperti itu. The best classifier-nya siapa? The best classifier-nya yang ditunjukkan dengan information gain tertinggi, yakni wawancara dengan angkanya adalah 0,4040. Dari posisi itu maka wawancara nanti akan kita taruh di atas. Yang berikutnya mungkin saja psikologi, mungkin juga psikologi maupun IPK, ya, tergantung. Nah, pada level 1 di iterasi ke 1, lihat bahwa atribut targetnya sama, gitu ya. Namun atributnya berkurang karena tadi wawancara sudah kita gunakan di sebelumnya untuk sebagai root, sebagai pemisah, gitu ya. Maka kita drop atribut wawancara di situ. Ya. Yang kita lakukan karena semua sampelnya adalah semua positif, maka kita akan kembalikan ya, dan berhenti, gitu ya. Jadi di posisi itu kita bisa tentukan, oh wawancara yang baik semuanya adalah iya, maka labelnya adalah iya. Terus kemudian lari yang sebelah sini kan, wawancaranya ada yang tidak baik juga. Ya, rekursi untuk level 1, iterasi kedua, lakukan pengecekan untuk atribut wawancara dengan nilai buruk. Ya, yang nilai buruk ada 5 sampel, berarti tidak kosong kan? Nah, karena tidak kosong, kita lakukan. Ternyata ada yang 2 positif dan 3 negatif. Ya, atribut targetnya masih sama, kumpulan atributnya yang tadinya ada 3 dikurangkan atribut wawancara. Ya. Terus kemudian kita cari ya, information gain-nya, oh ternyata didapatkan psikologi. Jadi ini pura-puranya harusnya nyari ya. Jadi tidak hanya serta-merta langsung hilang gitu ya, harus dicari. Antara psikologi dengan IPK mana yang lebih tinggi? Oh ternyata yang lebih tinggi psikologi. Lalu kemudian psikologi. Psikologi ada values yang tinggi. Oke, kalau values yang tinggi ternyata semuanya tidak, maka kita berikan label. Psikologi ada yang sedang. Oke, kalau sedang ternyata harus tergantung lagi dengan IPK. Maka IPK pun harus dicari. Oh, yang semuanya bagus. Ternyata ya, oke, berarti tergantung datanya nanti. Ya. Seperti itu. Karena atributnya sudah habis kan, ini yang terakhir ya, maka kita harus putuskan pas labelnya apa. Terus kemudian psikologi yang rendah, nanti juga kita punya ada datanya. Nah, ini adalah hasil dari decision tree terkait dengan data yang tadi kita punya. Dari posisi itu kita punya ada 1, 2, dan 3 yang berbeda ya, maka kita bisa bangun semacam rule. Rule-nya adalah seperti ini. Pada saat wawancaranya baik, maka dia terima. Atau wawancaranya buruk, psikologinya sedang, dan IPK-nya bagus, maka dia terima. Atau berikutnya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Decision tree. Halo. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita break dulu sekitar 15 menit.
Jadi kita nanti akan ketemu lagi di sekitar 13.30 ya. Oke, saya matikan screen saya, terus kemudian saya juga matikan kamera. Kita ketemu lagi di 13.30. Terima kasih. Baik, Mas.
Halo, apakah sudah pada di sini semua, teman-teman? Halo, Mas, Mbak? Ya, Mas. Oke, Mas. Hadir ya? Oke, ada Mas Gani sama Mas Rakib. Oke, jadi kita sudah tahu iteratif dichotomizer tree. Namun di iteratif dichotomizer tree tadi, kita ada di level yang paling atas ya, yang root ya. Pada saat satu root itu sudah diketemukan, maka data itu harus dibagi. Ya, jadi seolah-olah nanti kurang lebih seperti ini. Saya akan berikan contoh ya. Contohnya adalah sebentar. Maaf, Excel saya lambat. Saya ada bekerja dengan Excel di apa namanya di ini yang lain apa di monitor yang lain. Oke. Jadi ada apa namanya diterima atau tidak sebagai kelas laba. Terus kemudian kita punya ada wawancara. Ada psikologi. Ya, saya enggak ini misalkan punya ini mohon maaf saya ini cuman berikan ini, apa namanya ilustrasi saja. Oke. Nah, pada saat kita sudah tentukan bahwa wawancara adalah menjadi classifier pertama, maka yang dilakukan sebenarnya adalah kita akan pisahkan data itu berkaitan dengan wawancaranya. Tadi di wawancara kita punya ada wawancara yang baik dan ada wawancara yang buruk. Ya, wawancara yang baik di sana. Data wawancara yang buruk harus kita pisahkan. Ini mohon maaf, datanya mungkin agak berbeda ya dengan data yang sebelumnya, karena tadi saya cuman asumsikan bahwa kalau seandainya datanya adalah ternyata information gain yang terbesar sama-sama wawancara, maka yang kita lakukan adalah proses splitting yang berikutnya. Ya. Apa yang dilakukan? Wawancara sudah kita pindah baik dan buruknya. Terus setelah kita lakukan hal semacam ini, maka atribut ini harus dihapus sehingga kita hanya fokus ke sini, ya. Terus kemudian kita juga akan fokus ke bagian yang ada di sana. Nah, seolah-olah nanti kita memiliki ada satu dataset dan ada dataset yang lain.
dataset yang ada di sini harus kita jalankan lagi ID3 lagi. Cari dichotomizer terbaiknya siapa? Apakah IPK atau psikologi? Yang di sini juga sama. Kita cari dichotomizer terbaiknya siapa? Apakah IPK, apakah psikologi? Jadi dari note yang tadi wawancara baik, nanti di sini punya data tabel atau sub data. Di sini juga yang untuk wawancaranya buruk, nanti punya ada sub tabel. Kita jalankan iteratif dikotomisernya kembali, demikian seterusnya sampai semuanya dapat lift. Nah, itu yang akan kita katakan sebagai decision tree yang lengkap. Seperti itu. Itu mungkin tambahan yang ada. Ditambah dengan sebenarnya di decision tree juga ada beberapa kelemahan gitu ya. Dari kalau kita amati tadi dari proses ini, yang kita miliki semua datanya adalah data-data yang sifatnya kategorik gitu ya. Sedangkan dalam dunia nyata kita tidak bisa memiliki semua atributnya adalah data-data yang kategorik. Terkadang kita memiliki ada data yang sifatnya adalah continuous atau mungkin angka kayak gitu. Nah, itu ID3 ya ID3 ini nggak bisa melakukan itu. Yang makanya pembangun ID3-nya melanjutkan penelitiannya dan menemukan ada satu algoritma yang dinamakan dengan C45 ya, kurang lebih seperti itu. Sorry, ini slide-nya tertutup, saya harus buka dulu algoritma C45. Bentar. Ini jadi mudah. Sorry, lemot komputernya. Ada kelebihan sama kekurangan komputer kita lemot. Jadi pada saat komputernya lemot, kita bisa sambil makan. Oke, masih jalan. Tunggu sebentar. Oke, algoritma C45 ini masih menggunakan beberapa perhitungan yang tadi boleh dikatakan ada di ID3. Jadi contohnya misalkan nanti kita akan masih juga menghitung entropi, masih menghitung gain dan juga yang lain.
Namun proses perhitungannya nanti akan kita jalankan dengan melakukan proses perubahan ada di posisi numerical values gitu ya. Kita akan coba lihat sedikit ya. Ini overview sedikit, namun overview-nya hampir mirip dengan yang sebelumnya, hanya saya tambahkan ini karena saya buat slide secara terpisah gitu ya. Jadi dari sisi decision tree learning ini nanti akan kita katakan sebagai top-down induction decision tree. Kenapa dikatakan top-down? Karena dari proses atas, semua data kita punya, terus kemudian kita breakdown menjadi data-data yang kecil, breakdown lagi menjadi data kecil, breakdown lagi menjadi data yang kecil, seperti itu. Terus kemudian dalam prosesnya nanti dalam decision tree ini akan membangun representasi aturan atau klasifikasi berstruktur sequential hierarki karena ada hierarki semacam level tree seperti itu, dan hasil akhirnya adalah sebuah n-ary branching tree, jadi bisa binary ataupun yang lainnya, tergantung dari values yang ada. Dalam decision tree ini sebenarnya tidak hanya satu, ada beberapa algoritma ya. Jadi ada chart, ada chart, ada ID3, ada C45, C50. Yang di C50 kalau salah ini dipatenkan. Jadi kita nggak bisa menggunakan secara umum. Terus kemudian ada asisten R dan kawan-kawan gitu ya. Nah, yang kita pelajari hanya dua, ID3 dan juga C45 gitu ya. Di ID3 yang tadi kita gunakan memanfaatkan information gain dan juga entropi ya. Pada C45 ini tidak menggunakan entropi, tidak menggunakan information gain, tapi yang dimanfaatkan adalah gain ratio. Bukan tidak menggunakan entropi, tidak menggunakan information gain, tapi C45 pada saat splitting dia menggunakan gain ratio, di mana gain ratio ini nanti akan memanfaatkan information gain dan juga entropi, dan ditambah dengan ada konsep yang dinamakan dengan splitting information ya. Oke. Kesamaan antara keduanya sama-sama membangun decision tree secara top down. Jadi dari data kita akan evaluasi atribut mana yang menjadi atribut terbaik untuk proses splitting. Namun proses perhitungannya aja yang berbeda. Kalau ID3 menggunakan information gain, yang C45 menggunakan gain ratio. Baik information gain maupun gain ratio masih tetap memanfaatkan entropi. Jadi ini tadi entropi yang tadi sudah kita pelajari, dan juga information gain. Information gain juga tadi sudah kita pelajari. Ditambah dengan gain ratio. Gain ratio itu adalah sebenarnya pembagian antara information gain dibagi dengan split information. Jadi yang perlu kita ukur lagi adalah ada yang dinamakan dengan split information. Gimana cara mengukur split information? Gitu ya. Nah, split information ini adalah bisa dilakukan proses pengukuran dengan cara untuk semua data yang kita miliki, kalau kita bagi data itu menjadi atribut A, katakanlah atribut IPK. IPK di sana ada baik, buruk, dan juga baik, cukup, dan buruk, katakanlah seperti itu. Maka nanti kita hitung berapa banyak yang baik dibagi dengan total keseluruhan data, log 2 dari berapa yang baik dibagi dengan keseluruhan data. Berapa yang cukup dibagi dengan keseluruhan data dikali log 2 dari berapa yang cukup dibagi dengan keseluruhan data. Sama berikutnya, data yang buruk dibagi dengan keseluruhan data, berapa banyak yang buruk dibagi dengan keseluruhan data. Itu yang akan kita katakan sebagai split information. Ya, nah, split information ini yang akan menjadi pembagi gitu ya. Kalau yang tadi information gain, ya kita dapatnya information gain-nya segitu, ya sudah saya manfaatkan. Namun kalau di gain ratio ini nanti kita masih mempertimbangkan seberapa besar dia akan dibagi. Kalau di information gain enggak, dapatnya atribut apa, itu yang akan kita gunakan. Kalau yang di sini sebentar, information gain-nya tinggi, belum tentu nanti gain rasionya dia akan besar. Nah, itu yang akan dimanfaatkan oleh algoritma C45 yang oleh penemu yang sama dengan pengembang ID3, ini dia memanfaatkan gain rasio ini untuk pemilihan atribut ya. Alasannya adalah agar tidak bias dalam menentukan pemilih terbaik. Mohon maaf saya tidak mengetahui kenapa dikatakan tidak bias gitu ya.
Kelebihan dari C45 ini nanti kita bisa manfaatkan untuk data-data yang sifatnya kategorikal ataupun data-data yang numerik. Kalau tadi di ID3 hanya data-data yang kategorik gitu ya. Sedangkan kalau dalam dunia nyata IPK lah katakan. Nah, IPK itu kan kita tidak pernah menunjukkan IPK dalam 3 level tadi, tapi yang kita tunjukkan adalah angkanya gitu ya. Terus kemudian umur, let's say, atau mungkin gaji atau mungkin data-data yang lain. Hampir semuanya angka, suhu gitu ya, dan kawan-kawan gitu. Nah, dalam prosesnya nanti C45 ini pertama kali harus mencari yang dinamakan dengan threshold. Oke. Apa itu threshold? Threshold ini adalah sebuah nilai batas ya yang dipergunakan untuk memilah data pada sebuah interval tertentu sehingga seolah-olah yang datanya adalah numerik akan diubah menjadi kategori. Dan dalam proses kategori ini nanti kita akan melakukan proses perhitungan gain ratio yang ada. Ya. Diskritisasinya menggunakan split, bisa menggunakan binary split pada saat kita gunakan ada 2, lebih besar dari threshold atau kurang dari threshold. Ya, ini kalau kita gunakan binary split. Tapi kalau kita gunakan multi-way split, maka nanti akan ada di kurang dari batas bawah atau range tertentu atau range tertentu atau range tertentu atau lebih besar dari batas atas, seperti itu. Ini yang dikatakan sebagai multi-way split, sedangkan yang di bagian kiri yang akan kita katakan sebagai binary split. Oke. Dalam binary split, kalau kita memanfaatkan binary split, maka harus memperhitungkan semua posisi yang ada pada batas V. Ya, jadi semua posisinya. Threshold ini kita tidak bisa ketahui di awal. Kita harus ketahui dengan melakukan pencarian, gitu ya, pencarian. Kita harus memilih partisi yang terbaik. Nah, gimana caranya menentukan partisi yang terbaik? Ini yang nanti akan menjadi pertanyaan, ya. Terus kemudian untuk multi-way split, hal yang sama juga, angka-angka terbaiknya ada di posisi mana sih? Itu yang nanti juga akan menjadi pertanyaan kita, gitu ya. Oke. Gain ratio dengan menggunakan binary split mungkin bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Let's say kita memiliki ada data yang berbeda. Kalau tadi setiap atribut yang ada di sini kategorik, sekarang kita ubah menjadi numerik. Kasusnya apa? Kasusnya adalah apakah sebuah HP direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Ya, dari mana dilihatnya? Ada 3 atribut. Dalam hal ini adalah baterai, kamera, dan juga harga, di mana masing-masing angka di sini menyatakan pengukuran terhadap baterai. Kita nggak tahu, gitu ya. Angka-angka yang di sini adalah pengukuran yang merepresentasikan kamera. Kita nggak tahu, mungkin megapiksel, mungkin zooming, mungkin apa. Gitu. Harga di sini mungkin menyatakan berapa mahal dia atau dan kawan-kawan, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa angka data di sini angka, gitu ya. Nah, untuk melakukan binary split, maka langkah yang pertama adalah kita harus mencari nilai atribut yang diambil unik dan kemudian diurutkan dari kecil menuju ke besar atau yang dinamakan dengan ascending. Contoh misalkan baterai yang tadi yang kita punya banyak ini akan kita cari angka-angka uniknya, terus kemudian kita urutkan. Ini sudah terurut dan unik. Kamera yang tadinya ada 14 data, hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Hanya ada 7 baris saja. Harga yang tadinya ada banyak, terus kemudian berkurang menjadi data yang ada di situ. Itu adalah langkah pertama dalam proses pencarian gain ratio. Dengan menggunakan binary split, maka langkah yang berikutnya adalah kita asumsikan threshold-nya adalah angka-angka tadi. Jadi saya ambil contoh kamera karena jumlah barisnya paling sedikit. Pada kamera kita tahu bahwa batasnya ada batas 2, values-nya ada 2, 3, dan seterusnya. Values ini yang akan kita set menjadi threshold, gitu ya. Kalau seandainya batasnya adalah 2, jadi ngomongnya adalah kalau seandainya batasnya adalah 2, maka interval yang kurang dari sama dengan, karena ini adalah batas bawah, harusnya ada sedikit, ya. Kita cari berapa banyak yang iya dan berapa banyak yang tidak, gitu ya.
Kita cari lagi yang di sini, berapa banyak yang iya dan berapa banyak yang tidak. Terus dari komponen ini, seolah-olah kan ada dua values ya, yang lebih besar dari 2 dan yang lebih kecil sama dengan 2 dan juga lebih besar sama dan 2 gitu ya. Jadi ada dua pembagian. Dari situ akan bisa diukur information gain-nya. Kan ini ada dua posisi ini ya dan tidak, ini kan menyatakan entropi kan. 8 dan 6 ini menyatakan entropi keseluruhan. 0 dan 1 menyatakan entropi dari apa namanya yang kurang dari sama dengan. 8 dan 5 menyatakan entropi yang lebih besar ya. Jadi di posisi itu nanti kita akan punya information gain yang ada ya, bisa kita ukur information gain-nya. Terus kemudian yang lain lagi adalah split information. Split information ini adalah kita akan rasiokan berapa banyak yang masuk ke interval pertama. Interval pertama di posisi ini datanya hanya ada 1. Ya, dibagi dengan keseluruhannya 14. Jadi 1/14 dikali dengan log 2 dari 1/14. Kita minuskan. Oke, yang pertama. Yang di sini 13. 13 itu berarti 13 dibagi dengan 14 dikali dengan log 2 dari 13/14. Nah, itu yang akan kita katakan sebagai split information. Sedangkan gain rasionya ini adalah pembagian dari gain dibagi dengan split information. Seperti itu. Nah, nanti setiap nilai-nilai ini akan menghasilkan gain rasio yang berbeda-beda. Ya. Nah, pada saat kita memiliki ada gain rasio yang berbeda-beda itu, ada gain rasio yang besar, ada juga gain rasio yang lebih kecil. Kita akan mencari threshold dengan gain rasio paling besar. Dalam hal ini, dalam kasus ini adalah kalau thresholdnya diset dengan 5. Gitu ya. Nah, angka 5 ini nanti akan dipropose menjadi threshold bagi kamera. Namun, langkah tidak berhenti di situ saja. Lihat bahwa kita memiliki ada 3 atribut. Atribut baterai, kamera, dan harga. Kita lakukan hal yang sama untuk baterai. Kita lakukan hal yang sama untuk harga. Gain rasio terbesar di kamera berapa dibandingkan dengan gain rasio terbesar di baterai. Kalau seandainya kamera yang lebih besar di antara ketiga ini, gain rasionya, maka kamera yang akan menjadi atribut pembaginya. Kalau seandainya baterai yang gain rasionya paling besar, maka baterai lah yang akan menjadi gain rasionya, menjadi splittingnya. Ada root yang paling atas tadi. Tergantung splittingnya ada di mana. Thresholdnya misalkan thresholdnya ada di 25 ya, berarti kita gunakan thresholdnya adalah 25. Itu yang ada pada C45. Proses rekursifnya sama dengan menggunakan ID3. Hanya di penentuan base classifier-nya saja yang berbeda. Mungkin itu, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan terkait dengan C45 ini, barangkali. Halo? Nggak ada? Belum ada, Mas. Kalau nggak ada, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin saya akan share terlebih dahulu. Ini saya sepertinya sudah nggak diperlukan recordingnya. Saya matikan recording dulu biar nanti yang pengen melihat lagi lebih hemat bandwidth-nya.